Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Dani dan saya bersama saya Sandy. Oke, kami di sini mau ngobrol-ngobrol mengenai apa saja yang sudah kami pelajari hari ini dari training fasilitasi yang dilaksanakan oleh Inspirit. Oke, aku mau nanya sama Sandy deh. Sandy bisa cerita nggak dari perjalanan selama 2 hari ini ya, gitu, keterampilan apa sih yang menurut kamu nih baru sadar, oh ternyata gue tuh bisa loh begini. Oke, gue tuh ternyata bisa begini. Itu adalah sebenarnya bermain peran ya. Kayak tadi kan storytelling gitu ya. Waktu kita diminta buat menceritakan apa exercise yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya sebelumnya belum pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Jadi kayak exploring aja gitu, coba aja. Apa sih jadinya kalau melakukan A, B, C, D dalam waktu yang bersamaan gitu ya gitu. Dan aku lihat ini banyak kekacauan yang aku temukan gitu ya dari hasil refleksiku. Terus ya gitu, tapi itu adalah sesuatu yang fun dan menurutku baru sih buatku gitu. Kalau buatmu Mbak? Kalau aku tuh sebenarnya extroverted introvert gitu. Jadi masih suka takut-takut sebenarnya tampil di depan umum dan ngomong gitu. Tapi dari 2 hari ini nih, ternyata aku menyadari, oh ternyata aku bisa juga ya gitu untuk ngomong di depan umum gitu dan menyampaikan sesuatu gitu secara lebih banyak dan lebih panjang gitu. Karena dalam keseharianku sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan tuh ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi itu yang kurasakan. Oke. Nah, sekarang gantian aku yang tanya. Jadi kan di sini banyak banget ya kayak tools, terus metode dan sebagainya gitu yang dipraktikkan gitu. Menurutmu apa sesuatu yang baru yang kamu dapatkan gitu ya? Terus itu menarik gitu ya buat fasilitasi. Wah, ini banyak banget ya. Kayaknya banyak banget nih hal baru yang aku lihat gitu. Pertama mulai dari ternyata bikin kolase bisa buat fasilitasi loh. Gitu. Aku tahu bahwa visual biasanya sering digunakan gitu untuk fasilitasi. Tapi kemudian meminta mungkin audiens kita untuk membuat kolase, kemudian merangkainya menjadi satu cerita yang utuh gitu, itu baru gitu buatku. Terus yang kedua, pemanfaatan ruang. Kemarin kita dengar dari Mas Dani ya, salah satu pelatih kita, bahwa sebenarnya ruang struktur kan ada makrostruktur, itu sebenarnya boleh didisrupsi gitu, boleh itu untuk diganggu dan disesuaikan dengan kebutuhan kita, karena ruang itu harusnya jadi milik kita, gitu. Fasilitator boleh gitu untuk melakukan hal tersebut. Itu sangat menarik buatku, itu benar-benar baru. Kalau Sandy gimana? Aku sama sih, jadi highlight menurutku hari ini adalah si box itu, ada 15 wajah gitu ya, yang sudah diedit gitu. Menurutku dia punya beberapa fungsi gitu ya yang membantu jalannya fasilitasi. Yang pertama, dia memberikan identitas pada peserta, pengen dilihat seperti apa gitu ya. Misal dari situ kita melihat wajahnya senyum semua gitu ya, ditata sebaik mungkin gitu. Terus kemudian dari fungsinya gitu ya, box kemarin kita sempet mikir ya ini buat taruh barang-barang pribadi doang selama kita kelas gitu, jadi nggak terdistraksi dengan barang-barang itu. Tapi ternyata hari ini ada fungsinya loh gitu ya. Itu sebagai kanvas gitu ya yang bisa kita pakai buat bereksperimen dan bercerita gitu. Dan aku pikir teman-teman tadi sepakat ya dari cara memperlakukan box itu tuh sangat-sangat personal, spesial gitu ya. Itu jadi sangat hati-hati juga untuk membawa dan sebagainya. Jadi aku pikir itu sesuatu yang baru dan ya mungkin di fasilitasi berikutnya mungkin perlu dipakai gitu. Jangan-jangan diperlakukan istimewa karena ada wajah yang juga istimewa tuh di situ. Iya, karena makanya personal ya. Kayak lebih oke ya. Jadi itu kagak kaget juga gitu. Aku setuju banget sih mengenai box itu gitu, dan aku punya feeling yang kurang lebih sama. Dan ini sebenarnya beralih ke satu pertanyaan yang mau aku ajukan ke Sandy juga nih. Dari keterampilan yang sudah dipelajari selama 2 hari ini, keterampilan mana yang menurut Sandy merasa perlu untuk didalami lebih jauh atau pengen dicoba deh? Oke. Tadi aku setuju sama kamu sih Mbak. Aku tipikal orang yang extrovert-nya situasional gitu ya. Jadi kebanyakan introvert gitu. Melakukan hal-hal yang sifatnya sirkus seperti tadi itu jarang aku lakukan gitu ya. Tapi aku lakukan di beberapa situasi. Kadang-kadang suka nggak terkontrol, terutama itu emosi itu mempengaruhi vokal gitu ya, mempengaruhi gerak-gerik, terus nafas dan sebagainya gitu ya.
Dan aku sangat-sangat iri ke teman-teman yang tadi bisa melakukan itu dengan tanpa metode yang A, I, U dan sebagainya gitu ya. Jadi storytelling memang dari mulutnya dilakukan secara runtut dan tulus, itu sih aku pikir kata kuncinya yang harus aku pelajari. Jadi kedepannya mungkin aku akan coba untuk mempraktikkan storytelling gitu ya, dengan cara yang seminimal mungkin metodenya gitu ya, tapi message-nya masih sampai. Aku pikir seperti itu. Kalau kamu sendiri? Menarik. Tadi kan Sandy bilang iri deh sama teman-teman yang lain yang sebenarnya metodenya mungkin nggak sebegitunya, tapi bisa menampilkan sesuatu yang berbeda atau storytelling yang utuh gitu. Aku setuju dengan itu. Bagaimana melihat teman-teman bisa menyambung sebuah cerita menjadi sesuatu yang utuh dan kemudian menyampaikan pesan gitu. Tapi aku juga mau ngambil yang tadi dirimu bilang iri itu. Aku justru ngiri sama kamu loh, Sandy. Hah? Iya, kayaknya serba bisa. Ya kan, tadi ketika kamu mulai menceritakan, terus mengambil box, kemudian bercerita gitu dengan nyanyian, tapi juga tidak lupa bahwa box itu bukan sesuatu yang kosong yang cuman dibawa-bawa dan dipegang aja, tapi juga dipergunakan sebagai bagian dari cerita. Ketika kamu mulai menepok-nepok si box itu, wah menurutku itu hebat banget gitu, benar-benar memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita untuk bisa memperkaya cerita yang disampaikan. Itu menurutku satu hal yang mungkin nggak sekarang, berusaha untuk membangun supaya ke depan juga bisa seperti itu. Iya, gitu. Aku setuju. Berarti kita sama-sama sepakat kalau kita sama-sama belajar banyak ya hari ini ya. Sama-sama belajar banyak. Jadi terima kasih banyak kepada Inspirit yang sudah menyelenggarakan Vibrant 32. Mudah-mudahan kita lolos dengan gemilang ya, menjadi fasilitator yang handal. Terima kasih. Terima kasih semuanya.